Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, berikut akan saya simulasikan materi untuk perawatan pasien dengan stroke. Nanti ada latihan fisik berupa massage dan room atau ring of motion yang tujuannya adalah untuk selain untuk pengobatan juga untuk latihan gerak persendian agar tidak terjadi kekakuan yang mengakibatkan kerusakan pada persendian, dan tentunya tidak lain juga untuk mempercepat proses penyembuhan. Baik, mungkin sebelum saya mulai dipersiapkan dulu alat-alat yang nanti kita pakai. Ada handscoon, ada olive oil, bisa menggunakan olive oil atau minyak apalah yang sekiranya nanti bisa mempermudah untuk proses masasnya. Jadi saya pakai minyak PCO atau minyak kelapa dan juga minyak esensial, bebas, yang penting hangat dan memberikan rasa nyaman pada pasien. Salah satunya bisa pakai minyak kayu putih. Ini seperti itu. Kita mulai proseduralnya dengan persiapan pasien, dan tentunya kita lihat kondisi pasiennya seperti apa dan memungkinkan untuk kita lakukan terapi. Kita mulai ya. Yang pertama, boleh kita cuci tangan atau kita pakai scrub. Karena untuk massage kita tidak memungkinkan menggunakan handscoon, jadi kita pakai tangan langsung sehingga mempermudah untuk proses masasnya. Prinsipnya kita memberikan masas dulu supaya lebih rileks untuk otot dan sistem persarafannya. Yang kedua nanti baru kita room atau ring of motion untuk latihan geraknya. Untuk awal kita respon dulu ya, tingkat kesadarannya apakah sadar sepenuhnya atau tidak. Bisa kita panggil seperti ini, Pak. Pak, ya, beliau ada respon, ada sedikit ya, tapi kalau untuk tingkat kesadarannya ya sepenuhnya ya, Pak. Oke, nyesawi ya Pak, kalau terakhirien ya yang derek mawon mungkin ki enggak sehat. Nah, kita mulai karena beliau kenanya stroke serangannya pada ekstremitas atau bagian yang kiri. Jadi kita tidak, walaupun kita fokusnya ke kiri, tapi tidak merupakan untuk bagian yang normal atau tidak ada yang masalah ya. Kiri kita prioritaskan, kanan juga jangan lupa tetap kita terapi supaya karena ini nanti harapannya ini memperoleh kesehatan yang sempurna, alias dua-duanya nanti juga sehat ya. Yang sini untuk menjaga biar tidak terjadi pelemahan juga, walaupun ini aktif. Yang kiri kita fokuskan juga karena ini juga dalam proses pengobatan. Perhatikan cara masasnya. Kita mulai semuanya ke arah jantung. Jadi ini tinggal tidur seperti ini, tekan ke sini, dorong sana, ya, samping. Ini perhatikan ini sistem muskularnya. Jadi memang semuanya mengarah ke jantung, tapi sesuaikan dulu. Dan perhatikan juga arah muskularnya. Jadi kalau ini ke sana, jadi tinggal didorong ke atas. Ini. Ini gerakan seperti ini bisa diulang kurang lebih
7 sampai 10 kali tinggal didorong. Jangan lupa ini ditekan, dorong naik sampai ke lutut. Nah, oke. Terus selanjutnya untuk bagian ini, ini kita pegang seperti ini. Nah, ini didorong sini, ya, dari tungkai bawah, ya, ini, ya, ini tungkai bawah ini didorong ke atas sampai ke belakang lutut persis. Nah, nah. Nah, jangan lupa sampai diperhatikan ya, sebelum sama setelahnya ya. Jadi nanti untuk hasil ya, untuk muskulernya ini lebih soft ya, jadi lebih lembut. Jadi sebelumnya tadi seperti apa, kepengerasan atau tidak. Jadi ya biasanya kalau untuk terapi pasti rata-rata muskuler ini akan cenderung lebih keras, dan untuk hasil setelah di massage nanti dia akan cenderung lebih soft atau lebih lembut. Terus untuk bagian sini, untuk bagian kaki ini tinggal di pin aja ya, ini bisa diulang ya. Nah, untuk titik sarafnya kita bisa mengambil titik ini untuk pasien stroke, sama di sini ya. Ini harapannya untuk mengurai penyumbatan di tengkuk atau di area otak belakang. Ini untuk head point, untuk titik jantungnya, dan ini juga titik yang bisa dipakai untuk mengurai bila mana ada sesak ya, bisa pakai ini. Dan untuk poin di sini ini juga bisa kita pakai untuk bila mana ada sumbatan-sumbatan di aliran darah ya. Terus untuk di sini ini untuk membantu sekresi untuk kerja ginjal, dengan harapan untuk mengaktifkan kerja ginjal tetap stabil, dengan harapan bisa membantu untuk memfilter cairan dan membuang racun dalam tubuh. Nah, ini bisa diulang sampai berapa kali dan lakukan secara rutin, minimal 2 atau 3 hari sekali. Terus selanjutnya untuk paha, kita tinggal dorong bagian lutut ini sampai ke pangkal. Ingat, sampai pangkal. Ini bagian paha atas, terus bagian paha samping dalam, tinggal dorong aja sampai ke pangkal ya. Ingat, untuk massage kita tidak boleh menggunakan atau menekan pada daerah-daerah yang ada tulang sendi kita. Jadi tangan harus soft, agak nekuk seperti ini ya, agar supaya tidak terjadi hematom atau cedera di otot karena tekanan yang terlalu kuat yang mengenai tulang tangan kita. Ini bagian dalam. Selanjutnya bagian luar juga sama, lakukan seperti ini sampai ke pangkal, lakukan kembali, bisa diulang sampai 10 kali gerakan. Terus bagian yang bawah ini tinggal ditekuk seperti ini, terus didorong ke dari bawah lutut, dibawa ke pangkal atau sampai ke bokong. Nah, ini lebih soft ya, harapannya seperti ini. Terus setelah ini selesai, baru lakukan ring of motion atau gerakan persendian ya. Jadi kalau lakukan room, baiknya adalah silahkan direlaksasi dulu untuk ototnya, baru kita lakukan room ya. Jadi kalau ototnya masih strength atau masih kencang, kalau kita lakukan room ini
takutnya malah mencederai sistem persendiannya. Karena kalau ototnya terlalu keras, masih keras, belum direlaksasi, langsung dilakukan gerakan ya room, ini justru malah beresiko untuk mencederai sendi, karena sendi ini sifatnya ketarik sama otot yang masih strain atau masih kencang. Nah, untuk room kita mulai dari jari dulu, boleh seperti ini. Nah, lakukan dengan maksimal, jangan hanya gerakan seperti ini, lakukan dengan maksimal sepenuhnya sampai ke batas maksimalnya ya. Ini lakukan ke semua jari ya. Karena ini untuk bagian kiri ada masalah struknya, jadi kita sambil simulasi untuk sarafnya. Lakukan secara maksimal ya. Walaupun sebetulnya untuk pasien stroke itu ada tahanan, tapi upayakan lakukan gerakan supaya untuk geraknya secara maksimal ya. Maksimalkan semua ya. Terus yang kedua, putar ya. Biasanya untuk pasien stroke harus istilahnya sering dilakukan seperti ini, karena kalau kekakuan otot ini menyebabkan kompresi ya atau tekanan di persendian, baik itu di sendi jari, ankle, lutut, panggul dan yang lain-lain. Jadi memang harus sering-sering dilakukan terapi ya. Lakukan juga putaran secara maksimal. Ini tujuannya juga tidak lain selain untuk melatih gerak fisik, juga untuk membantu sistem muskuler dan sistem persarafannya. Lakukan gerakan seperti ini, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Lakukan setiap gerakan bisa 7-10 kali setiap gerakannya. Terus setelah ini selesai, lakukan seperti ini untuk bagian sendi pangkal jari dulu ya. Ini nah. Terus selanjutnya baru kita ke sendi ankle ya. Ini latihan gerakannya seperti ini, boleh diputar dulu seperti ini. Lakukan putaran secara maksimal ya. Ini kemudahan apabila sudah dilakukan massage dulu sebelum kita lakukan room ya, atau latihan gerak aktif. Jadi memudahkan kita untuk melakukan room karena ototnya sudah relax. Ini lakukan putaran, boleh dibolak-balik seperti ini. Setelah itu baru kita traksi engsel aja. Nah, ke dalam dulu. Sampai 10 kali, terus keluar. Nah, ingat keluar, mungkin ada 3 sudut yang harus kita lakukan, mulai dari lurus, nyamping ke sana, terus ke sana ya. Jadi tidak monoton ke luar aja. Luar sana. Untuk pegangnya, ingat jangan lupa jangan pegang di sini karena nanti malah tidak fokus ke ankle, sendi ankle, tapi pegangnya kita di atasnya mata kaki ya. Nah, ini, terus ke samping sini. Nah, maksimalkan, jangan cuman
gerakannya jangan sampai tidak maksimal supaya hasilnya juga bagus. Nah, setelah itu kita berpindah ke persendian lutut ya. Persendian lutut bisa kita lakukan room dengan tegak tekuk seperti ini dulu ya. Ya. Maksimalkan juga, ingat tanpa harus menyakiti pasien. Kalau misalkan dia memang belum bisa ditekuk maksimal, kita jangan terlalu memaksakan ya, agar supaya tidak mencederai. Ini masih bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini. Dalam dulu. Hitungan tetap ya, 7 kali sampai 10 kali. Terus kedua. Terus memutar. Oke, ini bisa diulang 7 sampai 10 kali. Selanjutnya pada area panggul kita bisa mencoba seperti ini, sebisanya dulu ya. Kita boleh pegang bagian lututnya ya, sebisanya dulu ya. Tapi jangan lupa kita lakukan dengan maksimal. Terus ke samping. Dan putar. Untuk bagian kaki seperti ini, lakukan juga dengan gerakan yang sama pada bagian yang kanan. Selanjutnya untuk tangan kita mulai lagi, bisa lagi kita seperti di kaki tadi, kita awali dengan menggunakan minyak dulu untuk kita lakukan massage. Kita massage dulu pada area tangannya. Ya, kita mulai dari jempolnya dulu, dorong ke atas, semuanya ke atas, setelah ya. Ini bisa membantu untuk meningkatkan sistem imunnya, dirinya di sini. Tekan seperti ini. Kalau mau stimulasi seperti ini, supaya ada simulasi persarafannya. Nah, ini ada pergerakan. Terus di jari-jari sama, boleh memutar seperti ini. Setelah jangan lupa, ini manfaatnya banyak ya, karena bisa juga untuk meningkatkan sistem imun. Terus kita dorong seperti ini ya, lihat sistem anatomi ototnya. Jadi kalau ototnya seperti ini arahnya ke sini, berarti kita dorongnya agak miring. Kita dorong sampai ke pangkal situ ya, jadi tidak asal kayak gini. Kita sesuaikan dengan arah ototnya.
Ini otot besar segini, ini ada celah ini, jadi kalau ada celah seperti ini kita boleh menggunakan ujung jempol, tapi tidak menggunakan tulang supaya tidak terjadi trauma pada ototnya ya. Kita ulang, otot besar seperti ini untuk otot ini, terus untuk celah, terus untuk bagian ini boleh menggunakan kita area sini ya, supaya tidak menyebrai. Nah, terus untuk bagian dalam kita tinggal balik seperti ini, kita lakukan sama, kita lakukan masas di bagian dalam jari, nah, seperti ini sampai soft. Terus untuk ini gerakannya ikuti garis ini aja, garis tangan, misalkan seperti ini boleh seperti ini. Terus ini di sini ke bawah, ini ikuti garisnya aja bersama ini ya. Ini kalau titik ini fungsinya bagus sekali untuk organ jantung. Ini kalau direaksi untuk pasien stroke langsung berasa ya. Itu ada reaksi ini untuk pasien stroke ya. Terus selanjutnya kita langsung dorong ke sini sampai ke pangkal siku. Terus selanjutnya untuk bagian lengan kita lakukan seperti ini, lakukan sama ya. Ini ada otot besar, kita dorong sampai pangkal, sesuaikan dengan arah ototnya. Bagian dalam juga sama seperti ini. Lakukan setiap gerakan 7-10 kali. Untuk bagian luar juga sama. Setelah dirasa lebih soft ya, kita lakukan room ya, lakukan sama pada jari kaki tadi. Lakukan gerakan seperti ini. Ingat, ini bukan untuk pergelangan tangannya, berarti kita pegangnya di atasnya pergelangan tangan. Ini lakukan gerakan seperti ini. Nah, lakukan sama pada jari yang lain. Maksimalkan. Lakukan selanjutnya, lakukan putaran maksimal. Setelah itu fleksikan ekstensi, pegang sini, maksimalkan. Nah, ini untuk pangkal sendi jari. Maksimalkan. Terus selanjutnya juga untuk bagian jempol. Selanjutnya untuk pergelangan tangan, pegang sini. Nah, ya, bisa diulang 7-10 kali. Terus untuk siku lakukan seperti ini. Nah, ini bagian kanan kiri yang bagian bermasalah. Lakukan kalau tahanan, ini sudah tahanan, upayakan dimaksimalin aja, tapi jangan sampai untuk mencederai ya. Upayakan tetap ke posisi maksimal ya.
terus putar seperti ini, putar maksimal supaya sendi ini juga ikut meregang. Ya, pegang di sini supaya ini juga ikut mutar ya untuk sendi pergelangan tangan. Jadi 2 kali fungsi, satu di siku, satunya di pergelangan tangan untuk latihan putarnya. Terus selanjutnya untuk sendi bahu kita lakukan seperti ini, ingat sebisanya. Nah, tas, ya, maksimalkan. Terus ke samping. Terus memutar. Nah, bolak-balik seperti ini. Lakukan setiap gerakan ya 7-10 kali. Terus selanjutnya untuk area leher, kita contohkan untuk bagian yang kiri ya. Kita siapkan minyaknya. Ingat, area sini cukup diusap, jangan menekan terlalu kuat. Arahnya dari pangkal kepala belakang ke arah pundak seperti ini. Terus untuk telinga, ini ada dari bagian telinga kita urut ke bawah ini supaya membantu untuk saraf bicaranya. Ini juga untuk mengurangi tekanan di kepala. Terus bagian sini ini di dalamnya, ini untuk membantu untuk saraf bicara. Selanjutnya kita ke area bagian dada ya, dada. Jadi kita bantu beberapa tindakan untuk membantu kesehatannya. Salah satunya adalah untuk membantu dalam mana ada sesak dan lain sebagainya, atau membantu untuk pernafasannya. Yang pertama kita perhatikan dulu ini di bawah klavikula atau di bawah entong-entong bahasa Jawanya, ini 2 jari di bawahnya ya, kita pastikan di sini, putar seperti ini, tekan dan putar ya. Arahnya adalah putaran ke kanan supaya untuk menguatkan organ parunya. Ini terus lakukan yang sama untuk area yang kanan. Terus selanjutnya kita lakukan tekanan seperti ini ya. Nah,
pelan-pelan aja ya, di samping persis ya, di samping persis ini apa, tulang tengah ya. Kita lakukan seperti ini. Ini juga sama. Terus bagian samping lurus ketiak juga sama, begini aja. Dan juga yang bagian kiri boleh seperti ini. Nah, selanjutnya supaya tidak terjadi dekubitus karena beliau bed rest, kita lakukan latihan mika-miki sembari bisa dilakukan pada saat terapi atau pada saat apa itu dilakukan pengobatan massage atau terapi room ya. Kita miringkan dulu. Ya, untuk area punggung ini kita boleh sambil masasnya seperti ini ya. Ini area yang rentan terjadinya dekubitus atau luka akibat bed rest ya, yang terlalu lama ya. Untuk menyamankan kita bisa pakai seperti ini. Lakukan sampai ke bagian atas. Nah, ya, untuk posisinya di samping persis ya, di bagian tulang belakang. Nah, bila mana pasiennya batuk atau sesek, kita bisa membantunya di samping skapula atau ini apa tulang skapula ini ya, sampingnya persis kita masukin di sini. Ini bila mana ada keluhan sesek atau batuk, insya Allah ini bisa membantu. Lakukan seperti ini dan lakukan sama pada area satunya. Oke, baik. Baik, mungkin seperti itu ulasan terkait tentang stimulasi perawatan pasien stroke dengan menggunakan metode massage dan room atau range motion atau latihan gerak aktif. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.